Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita telah menyebutkan fasal-fasal yang sebelumnya tentang senjata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta berbagai peralatan dan perkakas Rasulullah. Dan itu tercatat dalam sejarah, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang diberitakan oleh para sahabat. Masya Allah, menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah, mereka sudah menukil, menyampaikan kepada kita berbagai perkara yang menurut kita, mungkin sebagian dari kita menganggap sampai sedetil itu dinukil. Nama binatang, nama senjata pun juga ada apa? Namanya. Ini subhanallah, jumlahnya sekian. Sandalnya Rasulullah SAW ini sudah dinukil. Kita sudah menyebutkan dalam
pembahasan yang sebelumnya tentang hal ini. Menunjukkan kesempurnaan Islam. Ini karena Rasulullah adalah teladan. Teladan bagi kita semuanya. Masya Allah. Dan kita lanjutkan masih dalam pembahasan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kita mengenal lebih dalam dan lebih dekat dengan Rasulullah, seakan-akan kita bersama Rasulullah SAW. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menulis kitab ini, subhanallah, luar biasa ketika kita membacanya. Nah, disebutkan dalam pasal yang selanjutnya tentang kendaraan Rasulullah atau tunggangan Rasulullah SAW. Di antaranya yang disebutkan, yang pertama kuda. Kuda Rasulullah SAW. Yang pertama ada kuda beliau yang namanya As-Sakbu. Sin Kaf Ba. Dan dikatakan konon ini adalah kuda pertama yang beliau miliki. Dan waktu pertama kali namanya sebelum dibeli oleh Rasulullah SAW, dibeli oleh Rasulullah dengan 10 uqiyah, namanya Ad-Dars. Masya Allah. Kuda yang berwarna atau yang warnanya gelap, tetapi pada kedua tangan atau keempat kakinya serta dahinya ini berwarna putih, atau dalam bahasa Arab disebut hurrah. Ini makanya disebutkan aghar muhajjalan, jadi berwarna putih. Ini kuda yang disukai oleh orang Arab. Ini termasuk yang memiliki sifat yang disukai oleh orang Arab, kuda yang gelap, kemudian bagian tangan atau kakinya 4. Nah, ini depan dan belakang, kemudian dahinya ini berwarna putih. Masya Allah. Nah itu. Dan kuda ini sangat kencang larinya. Kuda Rasulullah SAW. Nah, ini di antara sifat yang disebutkan oleh para sahabat. Warnanya kumaitan. Kumaitan itu hitam kemerahan. Hitam kemerahan, kemudian di bagian dahi dan tangan atau kakinya itu berwarna putih. Sebagian menyebutkan warnanya hitam. Ini berwarna hitam pekat. Hitam pekat. Sebagian riwayat menyebutkan hitam pekat. Tapi yang jelas ini adalah sifat hurran muhajjal, yaitu bagian dahi dan kedua kakinya itu berwarna putih. Yang kedua namanya Murtajaz. Kuda juga ada namanya ini. Namanya Murtajaz. Warnanya abu-abu. Dan itulah yang disaksikan atau dilihat oleh Khuzaimah bin Sabit. Khuzaimah bin Sabit. Yang ketiga namanya Luhaif. Yang keempat Al-Lizaz. Yang kelima Ad-Dharib. Subhanallah. Yang keenam Sabhah. Yang ketujuh Al-Ward. Ini 7 nama kuda Rasulullah SAW. Disepakati oleh ahli sejarah. Disepakati oleh ahli sejarah dan dikumpulkan nama-nama kuda ini oleh Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Juma'ah. Ibnu Jum'ah itu yang dikenal dengan Ibnu Juma'ah yang bermadzhab Syafi'i. Dalam sebuah bait. Nah ini dalam sebuah bait beliau menyebutkan wal khailu sakbun luhaifun sabhatun daribun lizazu murtajazun
wardun laha asraru. Ini dalam bait syair dikumpulkan namanya apa? Nama kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nama kuda Rasulullah. Ini 7 kuda yang disepakati oleh para ulama. Nah, dikatakan beliau mempunyai kuda yang lain, 7 yang disepakati oleh namanya oleh para ulama. Dan di konon Rasulullah itu bukan hanya 7 saja yang dimiliki Rasulullah, tetapi ada 15. Nah, ini ada 15. Masya Allah. Ini yang diperselisihkan yang 8 ini. Yang diperselisihkan baik itu namanya ataukah keberadaannya. Tetapi yang jelas disepakati oleh ahli sejarah itu ada 7 nama kuda ini. Masya Allah. Nah, ini diantara yang disebutkan tentang Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW disebutkan mempunyai pelana, dan yang sampai sekarang ini masih tersimpan di museum. Pelana Rasulullah SAW. Nah, ini. Kalau kudanya ya sudah meninggal. Ya, ini. Tapi pelananya masih ada. Pelananya masih ada dari kulit. Kemudian yang kedua setelah kuda adalah bighal. Bighal itu adalah peranakan antara apa? Keledai dengan kuda. Hanya saja didahulukan kuda oleh Ibnu Qayyim karena ada kemuliaan atau ada nilai tinggi kuda dibandingkan dengan yang lain. Rasulullah menyebutkan pujian kepada kuda. Kata Rasulullah SAW, wal khailu ma'khudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu ditetapkan kebaikan di ubun-ubunnya. Nah, ini ditetapkan adanya kebaikan pada ubun-ubun kuda ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan kebaikan kuda, karena nanti pada menjelang hari kiamat, sebelum hari kiamat terjadi, peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani, nanti akan ada perang antara kaum muslimin dengan menghadapi kaum Nasrani. Nah, ini mereka menyebut, kaum Nasrani menyebut perang salib. Ya. Dan itu perang salib terakhir bagi mereka. Dan itu kekalahan. Dan yang memenangkan adalah kaum muslimin. Subhanallah. Kaum muslimin yang akan memenangkan pertempuran. Dan yang terakhir disebutkan sebelum keluarnya Dajjal adalah peperangan yang mana pada waktu itu akan ditaklukkan Konstantinopel, akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan sampai hingga saat ini Konstantinopel masih dipegang oleh mereka. Hanya terjadi gencatan senjata. Tetapi ditaklukkan secara menyeluruh, secara keseluruhan, maka itu baru nanti. Dan ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan takbir. Enggak pakai perang. Enggak pakai apa? Tidak pakai peperangan. Subhanallah. Bagaimana kejadiannya? Yang jelas itu nanti bakal terjadi. Pada waktu itu ada 10 penunggang kuda terbaik. Kata Rasulullah, saya tahu namanya dan nama bapaknya. Maksudnya para penunggang kuda terbaik ini termasuk kudanya Rasulullah SAW mengenal atau mengetahuinya. Ciri-ciri apa? Kudanya masing-masing. Penunggang kuda, kudanya ini dia apa? Disebutkan. Nah, ini Rasulullah menyebutkan, saya tahu nama-namanya. Hanya saja tidak disebutkan kepada para sahabat. Mungkin Hudzaifah mungkin yang tahu namanya. Ini bisa jadi. Karena Hudzaifah ini sampai namanya orang munafik, tahu. Rasulullah menyebutkan namanya. Dan nama orang-orang yang akan datang bukan para sahabat, bukan orang munafik, tapi akan datang orang-orang yang disebut namanya oleh Rasulullah kepada Hudzaifah. Masya Allah. Ini luar biasa Hudzaifah. Nah, ini hadis yang menyebutkan tentang berbagai macam nama-nama, bahkan nama kuda pun Rasulullah SAW
mengetahuinya. Kata Ibnu Qayyim, Rasulullah mempunyai bigol. Bigol peranakan antara kuda dengan apa? Keledai. Ini berarti di bawahnya kuda, tetapi di atasnya keledai. Namanya, salah satu di antara nama bigol Rasulullah, Duldul. Duldul. Nah, ini nama apa? Namanya Duldul. Ini abu-abu juga warnanya. Hadiah dari Muqawqis. Muqawqis itu raja Mesir. Ini raja apa? Mesir. Fir'aun di zamannya Rasulullah SAW. Karena Fir'aun itu sebenarnya maknanya adalah raja. Ini maknanya adalah apa? Raja. Muqawqis. Nah, Muqawqis ini dikirimi surat oleh Rasulullah SAW, dititipkan kepada sebagian sahabat. Kemudian Muqawqis tidak masuk Islam, tetapi membalas dengan hadiah. Nah, salah satu hadiahnya adalah Duldul ini. Nah, ini bigol. 2 bigol. Salah satunya Duldul yang dikasihkan kepada yang diambil Rasulullah, satunya diberikan kepada utusannya. Utusan Muqawqis. Dan 2 budak. Yang satu kemudian diambil Rasulullah, yaitu Maryam Al-Qibtiyah. Maryam ini atau Maryam ini adalah budak Rasulullah yang kemudian melahirkan Ibrahim, putra Rasulullah SAW yang meninggal. Jadi dikirim bersama Duldul. Ini Maryam dikirim bersama apa? Duldul ini. Nah, kemudian disebutkan bigol yang kedua yang disebut dengan fiddah. Ini diberikan atau hadiah dari Farwah Al-Judami, dari Bani Judam, yang juga merupakan pemimpin kabilah Bani Judam. Jadi kabilah-kabilah yang tidak masuk Islam tetapi tidak ingin berlawanan atau melawan Rasulullah SAW, maka diberi mereka membalas dengan hadiah. Tidak masuk Islam tetapi mereka memberi atau balasan kepada Rasulullah SAW dengan hadiah ini tadi. Bigol juga. Hadiah bigol. Kemudian yang ketiga adalah bigol yang juga berwarna abu-abu yang diberi oleh penguasa Ailah. Ailah ini salah satu di antara negeri yang waktu itu penguasanya dikirimi surat oleh Rasulullah dan membalas juga dengan hadiah. Jadi penolakan untuk masuk Islam itu dibalas dengan apa? Hadiah. Ini tidak menentang, beda dengan Kisra. Kisra ketika dikirimi surat oleh Rasulullah SAW, dengan kesombongannya dia merobek-robek. Dia robek surat Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, mazzakallahu mulkahu kulla mumazzak. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Ini artinya dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan akhirnya setelah itu Kisra yang merobek surat Rasulullah dibunuh oleh keluarganya sendiri. Raja ini dibunuh oleh apa? Dalam sebagaimana dibunuh oleh anaknya sendiri. Ini anaknya sendiri yang membunuhnya. Ini subhanallah. Ini Kisra. Dirobek kerajaannya. Setelah itu tidak ada lagi kerajaan Persia. Tidak ada lagi kerajaan Persia setelah itu. Setelah merobek surat Rasulullah, doa Rasulullah dikabulkan. Semoga Allah merobek kerajaannya. Nah, ini. Kemudian yang keempat dikirim sebagai hadiah oleh Daumatu Jandal, penguasa Daumatu Jandal. Dan ini juga diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah balasan dari surat yang
kirimkan. Jadi Rasulullah itu mengirim surat kepada para penguasa. Para penguasa di Jazirah Arab, di pinggir Jazirah Arab dan juga di luar Jazirah Arab. Termasuk Kisra, Kaisar Romawi dikirimi surat oleh Rasulullah. Nah, ini Kaisar pun juga mengirim balasan hadiah. Kisra, nah ini merobek-robek. Nah itulah yang kemudian akhirnya berbeda antara Kisra dengan apa? Kaisar. Romawi nanti akan kembali di akhir zaman berhadapan dengan kaum muslimin. Tapi Persia sudah enggak ada lagi sejarahnya. Persia berakhir. Nah, ini setelah raja atau setelah Kisra yang merobek surat Rasulullah SAW dan kemudian yang berkuasa setelahnya terjadi kekacauan. Nah, ini hingga ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman kekhilafannya. Di zaman kekhilafan Umar ditaklukkan hanya beberapa tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, ini hanya beberapa tahun setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab, ini penaklukan, peperangan Persia sedikit demi sedikit sampai ibu kotanya Persia. Ini sampai ibu kotanya Persia. Karena itu dan ibu kota Persia yang waktu itu dinamakan seluruh wilayah kekuasaan Persia itu Irak. Hanya saja sekarang ini yang disebut dengan Irak itu sebagian kecil atau hanya sebagian dari kekuasaan Irak yang zaman dulu. Kalau sekarang yang meliputi Iran ini termasuk bagian dari apa? Dari Irak zaman dulu. Sebagian Kuwait. Nah, ini juga bagian dari apa? Negeri Irak. Subhanallah. Nah ini. Nah itu empat bigol yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan yang kelima, bigol yang kelima diberi hadiah oleh Najasyi. Nah, ini. Dan itulah yang dinaiki oleh Rasulullah SAW. Hadiah dari Najasyi ini yang dinaiki oleh Rasulullah SAW. Ini ada yang menyebutkan demikian, bahwa yang dinaiki oleh Rasulullah itu bigol yang merupakan hadiah dari Najasyi. Kemudian yang ketiga, kuda, bigol, kemudian keledai. Keledai, ada keledai Rasulullah yang namanya Ufair. Ufair juga berwarna abu-abu. Diberi hadiah oleh Muqawqis. Jadi Muqawqis memberi bigol dan keledai. Hadiahnya bigol dan keledai. Nah, ini Raja Mesir atau Qibti. Nah, ini Fir'aun itu sukunya adalah apa? Qibti. Qib nama lama dari Mesir. Nah, ini Mesir itu adalah Qibti. Kemudian yang kedua juga diberikan atau hadiah dari Farwah Al-Judami, penguasa Judam. Ini dan ini disebutkan oleh Sa'd bin Ubadah. Ini bahwa Farwah Al-Judami ini ceritanya atau yang menyebutkan hal ini adalah Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW diberi oleh Al-Judami ini keledai lalu Rasulullah menaikinya atau menungganginya. Ini keledai yang berasal dari Al-Judami ini. Itu dua keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dinaiki kuda, bigol dan keledai. Rasulullah SAW pernah menaiki semuanya. Kuda Rasulullah, bigolnya juga dinaiki oleh Rasulullah. Yang keempat, onta. Yang keempat adalah onta. Yang pertama yang dikenal, yang disebut dengan Al-Qaswa, yang beliau pakai untuk naik haji. Ini pada saat haji wada, ini Al-Qaswa, nama onta yang ditunggangi oleh Rasulullah dan beliau gunakan untuk tawaf. Dan beliau gunakan pertama kali hijrah, pada saat hijrah, bukan yang terakhir, bukan pada saat tawaf, tapi pada saat hijrahnya Rasulullah. Ini yang pertama kali.
Ketika Rasulullah hijrah dari apa? Dari Mekah menuju Madinah, ini yang Qaswa. Ini yang dinaiki oleh Rasulullah SAW pada saat hijrahnya beliau ke Madinah. Kemudian yang kedua Adba. Yang ketiga Jada'a. Nah ini. Yang ketiga adalah Jada'a. Makna Adba Mana Adba itu sebenarnya adalah yang dibelah telinganya, yang terbelah telinganya dan pecah tanduknya. Tetapi ternyata itu hanya nama saja. Ini hanya apa? Hanya namanya. Tetapi tidak ada apa? Tidak terbelah. Ini disebutkan oleh ahli sejarah bahwa meskipun disebut Adba, tetapi itu adalah namanya, yang artinya terbelah telinganya. Tetapi nggak terbelah sebenarnya, tetapi hanya sekedar apa? Nama. Ini yang artinya seperti itu. Kemudian Jada'a itu pincang, tapi tidak pincang sebenarnya. Tidak apa? Tidak pincang. Hanya dinamakan dengan nama tersebut. Hanya dinamakan dengan nama tersebut. Nah, sebagian riwayat menyebutkan memang ada, tapi tidak semuanya terbelah telinganya. Tidak semuanya terbelah. Dan ada yang berpendapat bahwa Adba dan Jada'a itu adalah nama dari satu unta, tetapi memiliki dua nama. Nah, ini ada yang berpendapat demikian. Ada perselisihan pendapat tentang masalah Adba dan Jada'a. Apakah itu dua unta ataukah satu unta punya dua nama? Karena suatu hal yang biasa terjadi pada waktu itu, mereka mempunyai nama atau seseorang ataukah binatang punya dua nama. Ya ini. Kalau kita pakai alias. Ya ini alias ini. Nah, seperti itu. Ada yang mengatakan Adba dan Jada'a itu alias saja. Nah, sebenarnya sama. Dan Adba itu nama unta yang tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Kecuali pernah sesekali Rasulullah SAW ketika Adba ini senantiasa ketika dalam perlombaan menang terus. Nah, ini menang terus. Dan para sahabat senang dengan Adba ini. Suatu ketika Rasulullah SAW ontanya itu ditantang oleh seorang badui. Ini lomba apa? Cepat-cepatan, mana yang lebih cepat? Punyanya orang badui ini. Orang badui ini punya apa? Punya onta. Ini datang dikendarai oleh sang badui ini. Ontanya ini disebut dengan qaud. Qaud itu onta. Onta yang ditunggangi ini. Pada waktu itu ontanya jalannya lebih cepat daripada onta Rasulullah. Ini ditunggangi Rasulullah, kemudian apa? Dikalahkan oleh badui. Ini baduinya nantang. Ini berlombaan dengan Rasulullah. Akhirnya ketika lomba menang baduinya. Padahal sebelumnya setiap onta yang mengalahkan, setiap onta yang lomba lari dengan onta Rasulullah ini tidak ada yang bisa mengalahkan Adba. Ketika itu kaum muslimin, para sahabat terlihat sedih. Ini kalah Rasulullah ini. Ini Rasulullah apa? Ternyata kalah juga. Ini ontanya. Para sahabat sedih. Rasulullah SAW melihat, para sahabat ini melihat kekalahan Rasulullah ini nampak pada wajah mereka. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, Inna haqqan 'alallah. Sungguhnya suatu hak bagi Allah SWT. Ini satu yang apa? Yang hak bagi Allah.
alla yarfa'a minad dunya syai'an illa wada'ah. Tidaklah Allah mengangkat sesuatu yang ada di dunia ini kecuali Allah juga akan apa? Menjatuhkannya. Artinya tidak akan ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin menang seorang lomba lari, ini juara satu terus, tapi suatu saat dia akan apa? Akan dikalahkan. Ya, ini seseorang yang lomba, ini dia senantiasa menang, bisa jadi suatu saat dia akan dikalahkan. Suatu saat dia akan apa? Akan dikalahkan. Ini, makanya ada sebagian orang yang ketika dia lomba lari dan seterusnya, dia merasa ini kalau saya terus-terusan bisa kalah, akhirnya dia mundur saja. Daripada nanti apa? Ikut lomba lagi kalah. Biarlah dia menang terakhir itu apa? Sebagai kemenangan terakhir dan sudah nggak ada lagi perlombaan. Biar nggak kalah. Ada sebagian yang seperti itu. Supaya apa? Karena suatu saat mesti bakal akan ada apa? Yang bisa mengalahkan. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah dikalahkan ini, para sahabat sedih. Maka Rasulullah menghibur, sungguhnya hak bagi Allah. Tidaklah Allah mengangkat sesuatu yang ada di dunia ini kecuali Allah akan menurunkannya, Allah akan meletakkannya atau merendahkannya. Masya Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya, ada berapa tadi? Ini baru apa? Baru qaswa, adba, dan jada'a. Nah, yang keempat, ketika Rasulullah SAW pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah berupa unta. Nah, ini ghanimah. Salah satu unta beliau dapatkan dari ghanimah perang Badar. Nah, ini unta yang sangat tangkas, yang bahasa Arabnya mahri. Nah, ini mahir. Ini mahir itu adalah apa? Yang sangat tangkas, tetapi disebut mahri. Ini artinya sangat mahir. Ini punyanya Abu Jahal. Abu Jahal mati di dalam perang Badar. Ontanya diambil oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Onta Abu Jahal. Ini. Nah, ontanya Abu Jahal ini ada belang di hidungnya. Ini. Ada gelang di hidungnya. Dan kemudian ditindik ini ya. Ada gelang di hidungnya. Ini dari perak. Masya Allah. Maka apa? Di situ jadi Rasulullah SAW mendapatkan itu dari Abu Jahal. Dari apa? Dari Abu Jahal. Ini. Mendapatkan dari Abu Jahal. Rasulullah membawanya. Ini. Membawanya pada waktu hari Hudaybiyah. Abu Jahal ngasih Rasulullah, bukan dari pada waktu itu apa? Rasulullah SAW mendapatkan onta ini. Ini. Ketika Abu Jahal ini ontanya diambil oleh Rasulullah dalam ghanimah, dibawa oleh Rasulullah pada waktu perang Hudaybiyah. Bukan perang tetapi apa? Perjanjian apa? Hudaybiyah. Ini supaya bikin marah orang-orang kafir, orang musyrikin. Ini ontanya Abu Jahal, tokohnya mereka, ini sudah apa? Sudah diambil, didapatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ghanimahnya Rasulullah SAW. Ini onta yang sangat apa? Yang sangat tangkas ini. Baik. Kemudian disebutkan Rasulullah SAW mempunyai onta perah. Ini lekhah. Lekhah ini onta perah, berarti betina. Ini yang biasanya digunakan untuk apa? Untuk kendaraan itu pejantan. Kalau betina biasanya untuk apa? Untuk dikembangbiakkan menjadi apa? Beranak pinak. Nah, ini yang mungkin disembelih ataukah digunakan untuk apa? Untuk beternak. Maka Rasulullah mempunyai 45 onta. Ini bukan jumlah yang sedikit pada waktu itu. Jumlah yang banyak.
Ini. Masya Allah. Jadi Rasulullah mempunyai 45 unta perah. Ini. Kalau unta yang ditunggangi tadi, yang biasanya adalah pejantan, jamal. Ini. Jadi jamal, bedanya jamal dengan naqah. Naqah itu unta betina. Yang biasanya digunakan atau dikendarai itu jamal, unta jantan. Unta jantan. Betina juga dikendarai, tetapi biasanya kalau untuk perjalanan jauh itu biasanya pakai apa? Jamal. Nah, naqah juga bisa, tetapi jamal lebih apa? Banyak digunakan. Baik. Nah, kemudian salah satu di antara unta Rasulullah itu dikirim oleh Sa'ad bin Ubadah, yang itu berasal dari Bani Aqil. Ini dari Bani Aqil, unta yang berasal dari Bani Aqil. Nah, ini unta-unta Rasulullah SAW. Kemudian kambing. Rasulullah SAW mempunyai 100 ekor kambing gibas. Rasulullah punya 100 ekor kambing gibas. Ini. Dan biasanya Rasulullah tidak ingin menambah, setiap lebih atau lahir maka disembelih. Disembelih yang sudah apa? Sudah tua. Unta kambingnya Rasulullah SAW tidak lebih dari 100. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah tidak lebih 40 unta. Kalau lahir yang ke-41 maka 1 ekor kambing disembelih Rasulullah SAW. Kemudian dibagikan kepada para sahabat, kepada fakir miskin. Masya Allah. Rasulullah tidak nambah-nambah. Setiap lahir sembelih lagi, lahir sembelih lagi. Iya kan? Setiap lahir ini 100 unta. Kok kemudian lahir 101 sembelih lagi. Ini subhanallah. Dan itu kemudian dibagikan kepada fakir miskin, kepada para sahabat. Masya Allah. Jadi demikian. Nah, ini diantara yang disebutkan dari kambing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kambing Rasulullah ada yang kambingnya kambing apa? Kambing kacang, iya. Kambing Jawa kalau kita. Cuman kan nggak di Jawa. Jadi jangan sebut kambing Jawa. Sebenarnya kambing Arab juga, kambing kacang lah mungkin ya. Cuman kita menyebutnya kambing Jawa. Kambing Jawa. Padahal nggak hanya di Jawa saja ini. Orang Jawa memang suka apa? Menyebutnya kambing kacang. Nah, mungkin seperti itu. Jadi apa? Ada Rasulullah SAW itu punya kambing perahan. Jadi memang khusus untuk dijadikan kambing perah. Untuk diambil apa? Diambil susunya. Ada 7 ekor. Ada 7 ekor yang memang dikhususkan untuk diambil air susunya dan dikembalakan oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman. Nah, ini. Ummu Aiman itu yang dekat dengan Rasulullah SAW. Yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW, budak Rasulullah. Ini Ummu Aiman, wanita yang berasal dari Habasyiyah, ini atau Habasyah. Ini. Dan inilah yang merawat Rasulullah. Ini kita sudah lewat tentang perawat Rasulullah. Iya, sudah kan? Ini perawat Rasulullah SAW salah satunya adalah apa? Adalah Ummu Aiman. Beliau yang menjaga Rasulullah SAW, menggendong dan ketika masih ada orang tuanya. Jadi ini warisan dari ayahnya. Ummu Aiman warisan, budak warisan dari ayahnya. Kemudian Rasulullah membebaskannya. Pada saat menikah dengan Khadijah. Rasulullah membebaskan Ummu Aiman. Nah, ini sehingga beliau termasuk sahabat wanita muhajirat yang pertama. Salah satu di antara wanita muhajirat yang pertama. Ummu Aiman ini kunyahnya, namanya Barokah. Namanya adalah apa? Barokah. Ketika itu setelah dibebaskan, dinikahi oleh Ubaid bin Harits Khazraj, lahirlah Aiman. Lahirlah apa?
Aiman. Masya Allah. Aiman ini yang kemudian menjadi tumbuh besar dan hijrah bersama Ummu Aiman dan berjihad dan meninggal pada waktu perang Hunain. Aiman ini. Dan setelahnya Ummu Aiman dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Ketika itulah kemudian lahir Usamah bin Zaid yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummu Aiman. Itu cerita kambing tapi nyampe kepada apa? Ummu Aiman. Karena yang memelihara kambingnya perah Rasulullah adalah apa? Ummu Aiman. Sudah lewat tentang Ummu Aiman. Masya Allah. Kelihatannya sampai di sini. Yang setelahnya kayaknya pembahasannya panjang karena pakaian Rasulullah banyak ini nanti pembahasannya. Pakaian Rasulullah ini pembahasannya panjang. Insyaallah dalam pembahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.